Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Saputra dengan NPM 5020141. Di sini saya akan membahas soal-soal di buku Sekolah Dasar kelas 4 yaitu tema 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran tematik yang diampu oleh dosen Pak Andri Palen, Magister Pendidikan. Baiklah, kita langsung saja ke video pembahasan soalnya. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Pada kali ini saya akan membahas soal-soal yang ada di buku tematik kelas 4 SD, yaitu di tema 6 yang berjudul Cita-citaku. Kita akan langsung saja membahas soal yang pertama, yaitu dari pelajaran muatan bahasa Indonesia. Baik, untuk pelajaran yang pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Soal yang pertama yaitu tentukan berikut ini yang sebaiknya dilakukan sebelum menulis puisi. Jawabannya yaitu A. Membuat gambar, B. Menentukan tema, C. Menentukan makna, dan D. Mencari makna kata sulit. Mari kita cermati mana jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut. Jadi, untuk jawaban soal nomor 1 ini yang tepat adalah menentukan tema. Karena sebelum menulis puisi, yang dilakukan pertama kali adalah menentukan tema. Membuat gambar itu di dalam puisi tidak terlalu diperlukan, bahkan tidak diperlukan untuk membuat gambar. Yang C, menentukan makna. Menentukan makna itu ketika sudah puisi dibuat, maka makna puisi itu baru dicermati lagi. Untuk yang terakhir, mencari makna kata sulit itu nanti ketika puisinya telah selesai dibuat. Jadi yang tepat adalah menentukan tema puisi itu dulu. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 2 masih di pelajaran bahasa Indonesia. Soalnya adalah pilihan kata yang tidak boleh digunakan dalam puisi adalah, pilihannya adalah A. Kata yang bersifat mengejek, B. Kata yang bermakna indah, C. Kata berisi perumpamaan, D. Kata berisi pujian. Di sini pertanyaannya adalah pilihan kata yang tidak boleh digunakan dalam puisi. Mari kita lihat di pilihan A. Kata yang bersifat mengejek. Tentu saja hal ini tidak boleh dilakukan pada saat kita membuat ataupun membacakan puisi. Kedua, kata yang bermakna indah. Membuat puisi adalah membuat kata-kata yang indah dan artinya juga. Dan C, kata berisi perumpamaan. Ini juga termasuk dalam unsur-unsur kata dalam puisi, berarti boleh digunakan dalam puisi. Yang terakhir D, kata berisi pujian. Hal ini juga sering digunakan dalam puisi. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah kata yang bersifat mengejek, karena di dalam puisi tidak etis untuk membuat kata yang berunsur mengejek, personal ataupun non-personal ya. Selanjutnya masih di tema 6 subtema 2. Kali ini akan membahas pada soal IPA, ilmu pengetahuan alam. Di nomor 2, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu, pilihannya yang A yaitu kupu-kupu, belalang, dan capung. Pilihan B, katak, walang sangit, dan lebah. Yang C, kelelawar, kucing, dan sapi. Yang D, kutu, kepiting,
dan semut. Mari kita lihat manakah jawaban yang benar. Di sini jawaban yang paling tepat yaitu ada di pilihan C, yaitu kelelawar, kucing, dan sapi. Karena kucing, sapi, dan kelelawar adalah hewan mamalia, makanya mereka itu tidak melakukan metamorfosis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pilihan yang paling tepat yaitu C, hewan kelelawar, kucing, dan sapi, karena mereka tidak melakukan metamorfosis, sempurna maupun tidak sempurna. Baik, soal selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4 di buku ini, yaitu masih muatan ilmu pengetahuan alam. Soalnya yaitu, tuliskan 3 contoh manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan sekitarnya. Mari kita ulik dulu. Di sini pada soalnya, yaitu soal esai, menyebutkan bahwa kita harus memberikan 3 contoh manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Baiklah, kita akan mencoba menjawabnya. Manfaat tumbuhan yang pertama yaitu sebagai penghasil oksigen. Mengapa seperti itu? Karena oksigen adalah kebutuhan primer bagi makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia. Oksigen juga diperlukan di lingkungan sekitar. Mengapa tumbuhan dapat menghasilkan oksigen? Karena tumbuhan dapat menghasilkan oksigen tersebut dari proses fotosintesis yang mereka lakukan. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan yaitu sebagai sumber pangan. Tumbuhan tersebut dapat dijadikan makanan oleh hewan, terutama hewan herbivora karena mereka memakan tanaman atau tumbuhan, serta untuk pangan manusia karena manusia juga butuh protein dan vitamin dari sayur mayur, buah, ataupun itu dari tanaman-tanaman. Dan tanaman itu sangat berpengaruh untuk lingkungan sekitarnya. Yang manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan yaitu sebagai obat. Bagi manusia, beberapa tumbuhan itu dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan suatu penyakit atau meredakan penyakit, bahkan luka bisa disembuhkan dengan salah satu tanaman yang hidup di sekitarnya. Begitupun juga hewan. Hewan juga menggunakan tumbuhan sebagai obat untuk penyakit atau luka yang mereka diderita oleh mereka pada saat itu. Itulah jawaban dari contoh manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan soal ke muatan SBDB atau seni budaya. Di soalnya berisi perintah, perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada gambar sekelompok orang sedang menari. Pertanyaannya yaitu, nama tarian dan daerah asal tarian tersebut adalah. Dapat kita lihat di sini apa yang mereka kenakan, yaitu menggunakan celana adat dan tidak mengenakan pakaian. Maka tarian yang sedang dilakukan oleh kelompok orang tersebut yaitu, mari kita lihat pilihan gandanya terlebih dahulu. Yang pertama, A. Tari kecak dari Bali, B. Tari cakalele Maluku, C. Tari merak dari Jawa Barat, D. Tari selamat datang dari Papua Timur. Jawaban yang benar adalah sekelompok orang itu sedang menari tarian tari kecak dari Bali. Maka jawaban yang benar yaitu A. Tari kecak Bali.
Baiklah semuanya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu pertanyaannya. Perlengkapan yang digunakan saat mempraktikkan tari kreasi kupu-kupu adalah A. Topi, B. Kipas, C. Sarung, dan D. Selendang. Sebelum kita mencari jawaban atau menentukan jawaban yang akan kita beri di sini, mari kita lihat dulu di halaman sebelumnya, yaitu di halaman ini. Keterampilan kinerja praktik di sini sudah disebutkan bahwa tari yang dijelaskan di sini adalah tari kreasi kupu-kupu sesuai pertanyaan tadi. Mari kita lihat apa yang digunakan dalam tari kreasi kupu-kupu ini. Di poin nomor 2 yaitu sangat jelas. Sediakan 2 buah selendang. Kita kembali ke pertanyaannya. Apakah ada di sini jawaban selendang? Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat yaitu D, selendang. Jadi perlengkapan untuk tari kreasi kupu-kupu itu selendang, bukan topi, kipas, ataupun sarung. Maka jawaban yang paling tepat yaitu selendang ya, teman-teman semua. Baiklah, untuk pembahasan soal-soal pada kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.